Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurani. Izinkan saya untuk mereview dan berbagi kisah tentang menulis artikel agar bisa digunakan sebagai konversi skripsi atau tugas akhir. Kebetulan pada tugas akhir saya mengambil judul klasifikasi kualitas sayur menggunakan modifikasi Convolutional Neural Network atau CNN berbasis multiclass. Dosen pembimbing satu saya Bapak Andi Kurniawan dan dosen pembimbing kedua saya Bu Hera. Mengapa sih saya mengambil judul itu gitu ya? Saya mengambil judul itu karena ada latar belakangnya. Yang melatar belakangnya itu adalah adanya permasalahan di bidang pertanian. Tujuan saya mengambil judul itu yang pertama itu yang paling penting untuk meningkatkan atau pengembangan dari smart farming menggunakan machine learning. Setelah mendapatkan latar belakang, mendapatkan judul, kemudian sebelum menulis artikel, saya mencoba untuk mempelajari dari berbagai sumber. Seperti yang pertama dari YouTube. Dari YouTube saya belajar dari channel YouTube L Academia Family. Di sini banyak dibahas tentang bagaimana sih nulis artikel, bagaimana sih Turnitin, bagaimana sih menulis yang baik, abstrak tulisnya apa aja gitu dibahas di sini. Banyak sekali videonya. Kemudian untuk materi-materi tentang data science, machine learning, dan deep learning itu saya belajarnya dari channel YouTube Suno Wibirama. Di sini dibahas banyak sekali video. Kemudian kalau tentang belajar secara umum, saya belajar dari channel YouTube-nya Jepri Ali, namun di sini hanya ada dua video. Selain dari YouTube, saya belajar dari sumber lain seperti buku. Ini buku pertama yang saya pelajari. Sebelum saya membaca yang lain, saya harus memahami software yang nantinya saya gunakan, yaitu MATLAB. Kemudian saya belajar juga dari buku Artificial Intelligence, ini dari Graha Ilmu. Kemudian ada juga machine learning. Dan masih banyak lagi. Dan banyak belajar dari jurnal-jurnal yang pernah publish atau yang sudah publish di beberapa jurnal, tidak hanya di jurnal yang saya tuju. Kemudian setelah mengetahui kita sudah mulai nulis nih, kita mencari referensi. Kalau untuk menulis itu kita membutuhkan banyak sekali referensi. Kebetulan referensi saya itu ada 30-an, 34 atau 36 gitu, lupa persisnya. Salah satu cara untuk mencari referensi untuk kita yang belum memiliki akun premium untuk mengakses jurnal-jurnal yang mahal gitu ya, ini bisa lewat Library Genesis. Nanti saya jelaskan di akhir ya, Library Genesis. Ini saya lihatkan dulu aja. Oke. Kemudian hal yang selanjutnya harus dilakukan setelah kita tahu referensi, setelah dapat referensi, itu adalah yang tak kalah penting itu adalah data. Data itu kita bisa memakai data publik atau kita memakai data private, data primer, kita ngambil data sendiri, punya data sendiri gitu ya, data collect. Kebetulan saya tentang sayuran, saya menggunakan 4 jenis sayur dalam 3 kelas. Nih, sayur yang pertama itu adalah labu siam, di mana labu siam ini ada kategori kelas busuk, layu, dan segar. Kemudian ada terong. Terong juga sama, busuk, layu, dan segar. Begitupun tomat dan juga wortel, busuk, layu, dan segar. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, belajar dari jurnal. Ya, dari jurnal itu saya kebetulan bacanya Sinta 2 dan Sinta 1, tapi ya banyak juga bacanya Sinta 3, Sinta 4. Setelah kita menulis artikel nih, udah menulis ya, udah punya data, udah mulai nulis, udah mulai mensimulasikan, mulai eksperimen, itu langkah selanjutnya adalah jurnal mana sih yang akan kita tuju gitu ya. Jurnal mana sih yang cocok dengan tulisan kita. Kebetulan saya tentang machine learning itu cocoknya di jurnal-jurnal yang berbau informatika, yang berbau ilmu komputer. Ini salah satu atau beberapa jurnal yang tujuan awal saya mau menuju jurnal ini gitu. Yang pertama itu ada jurnal Hasanah Informatika. Ini jurnal Sinta 2, publishernya dari Universitas Muhammadiyah Solo kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Ini artikel processing charge atau author fee-nya itu sebesar 800.000, untuk artikel processingnya 200.000. Berarti kalau udah accepted dan publish, dapat pengumuman publish itu bayarnya 1 juta totalnya. Kemudian ada juga jurnal Jepin. Jurnal Jepin ini juga Sinta 2. Kemudian ada juga jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Ini publishernya dari Undip, Universitas Diponegoro. Ini free, tidak dipungut fee dan open access. Rata-rata Sinta 2 open access, artinya bisa diakses secara umum. Ini Sinta 2.
Kemudian selain itu, awalnya saya akan masukkan gitu ke Sinta 1. Sinta 1 itu Scopus Q4 gitu. Mirip dengan udah tingkatan Scopus Q4. Awalnya saya mau masukkan ke sini nih, udah bikin dengan template-nya dia. Joif ini publishernya dari Politeknik Negeri Padang ya. Untuk pembayarannya itu fee-nya itu sekitar $250. Namun kalau mau mengarah ke sini ke jurnal-jurnal Scopus internasional atau Sinta 1 itu harus membutuhkan space waktu yang lumayan lama. Jadi harus persiapan di 6 bulan, 4-6 bulan sebelumnya. Di awal semester tuh udah punya tulisan, terus disubmit di jurnal yang dituju. Proses reviewnya lama karena benar-benar ketat ya kalau udah Scopus. Kemudian ada juga jurnal yang saya lihat itu jurnal Register. Register ini punyanya publishernya Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Ini saya ada submit di sini, namun sampai sekarang belum ada kabar. Submitnya udah Desember tengah Desember, belum ada kabar hingga Februari ini. Karena dia frekuensi isunya ini hanya 2 kali per tahun, dan sekali publish itu dia hanya mempublish 7 artikel. Ya sangat terbatas ya, makanya lama. Kemudian untuk teman-teman, misalkan udah submit di suatu jurnal, diharapkan jangan withdraw, jangan terus menarik jurnalnya, menghapus, gak jadi gitu. Ataupun kalau udah disubmit di satu jurnal, gak boleh submit di jurnal lain. Satu, ikuti prosesnya, ditolak atau diterima sampai selesai gitu. Kalau ditolak, teman-teman bisa submit di jurnal lain, tapi harus tunggu dulu sampai ditolak. Jangan submit di langsung banyak jurnal gitu, nanti teman-teman bisa di blacklist jika seperti itu. Kemudian saya itu nulisnya udah dari Agustus, menulis artikel, mengumpulkan data dan lain-lain. Kemudian saya submitnya itu pada tanggal 25 November 2022. Pada tanggal 25 November saya submitting the manuscript dengan judul Image Classification of Vegetable Quality Using SVM Based on CNN ke jurnal RESTI. Jurnal RESTI itu apa? Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Ini Sinta 2. Kemudian setelah sekian lama, hari demi hari saya nunggunya lama sekali tidak ada berita ya. Baru sebulan lebih baru ada kabar bahwa reach a decision dari editor itu ngasih keputusan bahwa alhamdulillah manuskrip saya itu revision required. Alhamdulillah. Artinya ada kemungkinan 50 diterima, 50 ditolak gitu ya, walaupun udah sampai revision. Kemudian setelah mendapatkan kabar itu, saya dalam waktu kurang lebih 1 bulan juga saya merevisi. Kenapa kok lama banget 1 bulan? Ya karena berhubungan dengan orang lain. Orang lain siapa? Gitu. Orang lainnya itu yang nge-proofreading artikel saya, yang nge-translate, proofread artikel saya menjadi bahasa Inggris itu. Tadinya kan saya membuat artikel itu dalam bahasa Indonesia. Itu yang bikin lama ya. Pada tanggal 21 Januari saya resubmit ke jurnalnya lagi, tapi udah dengan hasil revisi. Kebetulan reviewernya itu ada 2 dan itu beda. Jadi lumayan banyak PR-nya. Kemudian setelah itu 21 Januari sekitar seminggu, alhamdulillah ada keputusan bahwa manuskrip saya di accepted. Alhamdulillah tanggal 2 Februari jam 23 sekian ada pengumuman bahwa artikel saya di accepted, submission saya di accepted. Alhamdulillah. Kemudian pada tanggal 5 Februari udah publish. Alhamdulillah. Nih, tadi yang saya bilang berhubungan dengan orang lain itu adalah nge-proofread. Proofread itu apa? Membenarkan tata bahasa. Jadi kalau nulis artikel kan nggak boleh bahasa sembarangan ya, karena itu adalah formal, dilihat banyak orang, dan bisa disalahkan kalau bahasanya nggak sesuai. Ini kebetulan saya nge-proofread dengan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ini contoh tampilan submission saya pada tanggal 25 November 2022 jam 3 sore ya, 3:29. Ini submission saya, namanya nggak tahu kenapa kok berubah jadi Ronald. Oke, ini diberikan ke reviewer pada tanggal 27 November oleh editornya. Ini udah diganti nama, afiliasinya dihapus. Kemudian review tadi yang sebulan lebih ya, itu baru ada keputusan. Ini artinya reviewer 1 ada yang dia upload hasil review 20 Desember dan yang reviewer yang lainnya ini pada tanggal 21 Desember. Dan saya baru resubmit itu 21 Januari 2023. Oke, ini reviewnya ada 2 round, tapi saya hanya melakukan di round 1. Round 2 ini udah editor decision, udah dinyatakan diterima. Ini contoh pada reviewer pertama.
reviewer pertama itu ngasih review abstrak, saya diminta untuk tidak lebih dari 200 kata. Disuruh meringkas latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Kemudian penggunaan tanda baca kalimat jadi terlihat terputus dan tidak berkaitan. Masih membahas 2 jenis bahan pangan. Ya, ini reviewer pertama ini lebih ke bahasa, tata tulis, dan beberapa metode, tapi nggak banyak revisinya. Kemudian kita ke reviewer kedua. Reviewer kedua ini lebih ke model metodenya yang saya gunakan, dijelaskan dengan detail. Where is the environment you mean? Dimana sih saya yang dimaksud ini gitu kan. Terus support this statement with reference. Ini saya disuruh ngasih referensi. Di sini saya merevisi dengan menambahkan referensi lagi. Kemudian banyak sih di sini. Ini tentang metode yang saya gunakan. Where is the source of the dataset used? Dari mana saya dapat dataset gitu. Saya mengambilnya private primer, data saya sendiri. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 Februari 2023 paper saya udah dipublish. Alhamdulillah. Untuk teman-teman bisa membaca contoh artikel yang saya buat, ini bisa di-download. Ini dengan penulis pertama saya, penulis kedua Bapak Andi, penulis ketiga Bu Hera. Ini bentuk isinya PDF tadi yang di-download, isi paper saya seperti ini. Dan alhamdulillah di Google Scholar saya sudah mempunyai 2 paper. Yang pertama ini indeksnya Sinta 4 dan yang kedua ini indeksnya Sinta 2. Kenapa mesin learning gitu ya? Permasalahan umum ya. Karena mesin learning itu dapat mengenali gambar dengan baik. Dia juga pada penelitian sebelumnya akurasinya bagus, terutama CNN gitu. Kemudian yang kedua itu efisiensi waktu, nggak perlu manual gitu ya. Ini salah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dari banyaknya ini saya bikin tabel pie gitu ya. Ini yang paling banyak itu adalah penelitian dengan metode CNN. Kemudian disusul dengan ANN dan CNN karakteristiknya sama. Kemudian ada SVM, KNN, DT, PNN, RF, dan Forest. Kebetulan saya menggunakan CNN dan SVM. Pada penelitian ini saya menerapkan pendekatan WC. Apa sih WC? WC itu weight class. Weight class untuk pembobotan. Fungsinya untuk imbalance class reduction jika ada data yang tidak seimbang. Kemudian menggunakan pendekatan DA. Apa itu DA? DA adalah data augmentasi, data augmentation. Untuk apa data augmentasi? Itu untuk keragaman data, karena data yang saya gunakan tergolong sedikit jika menggunakan metode CNN. Makanya saya augmentasi. Kemudian pendekatan yang ketiga ada CNN. CNN itu sebagai fitur ekstraksi terutama pada layer fully connected. Kemudian yang terakhir itu menggunakan pendekatan SVM, support vector machine. Itu digunakan sebagai nanti dia itu akan memprediksi. Dia yang akan memprediksi, akan mengklasifikasi citra ini itu busuk, citra ini tuh layu, ini segar. Itu SVM. Dataset yang saya gunakan itu terdiri dari 4 jenis, masing-masing gambar itu berukuran 416 x 312 piksel, di mana masing-masing jenis sayur ini dibagi menjadi 3 label kelas, busuk, layu, segar. Saya menggunakan labu sebanyak 260 citra, terong 247 gambar, tomat 259 gambar, dan wortel sebanyak 255 gambar. Pembagiannya seperti ini yang hijau busuk, yang kuning layu, yang biru segar. Sampel data. Untuk data yang segar, contohnya kayak gini. Labu siam, terong, tomat, wortel. Ini kebetulan saya benar-benar beli fresh dari pasar. Jadi masih segar banget. Kemudian beberapa hari saya tunggu sayur itu sampai layu. Begini bentuknya. Ya ini agak, ya udah gak sesegar ini ya. Ini juga udah sedikit melayot. Ini juga keriput gitu. Udah beda dari yang segar. Kemudian untuk yang busuk saya tunggu beberapa minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Ini sampai menghasilkan wortel yang kering kerontang ini kadar airnya sangat rendah. Kemudian tomat udah ada jamur, terongnya udah membusuk, ini udah baunya nggak enak, dalamnya udah cair. Kemudian labu siamnya ini juga udah bolong-bolong gini, coklat-coklat berjamur. Nah seperti itu.